Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Apriyanti, mahasiswi semester 6 C1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dari STKIP Nurul Huda Sukaraja. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sebelum memasuki pada akuntansi sebagai sistem informasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Di antaranya yaitu menurut American Accounting Association atau III, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Arnold, akuntansi yaitu sebagai suatu sistem untuk menyediakan informasi, terutama informasi keuangan, kepada siapa yang harus membuat keputusan dan mengendalikan penerapan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Di sini ada beberapa sub. Yang pertama yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan haruslah jelas dan mudah untuk dimengerti. Sedangkan yang kedua yaitu relevan. Agar bermanfaat, informasi haruslah relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan, yang artinya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ada keandalan. Agar bermanfaat, informasi haruslah andal, yang berarti bebas dalam pengertian yang tidak menyesatkan. Sedangkan yang keempat yaitu penyajiannya yaitu harus jujur. Agar dapat diandalkan, informasi haruslah disajikan dengan cara yang sejujur-jujurnya serta peristiwa lainnya. Contoh seperti neraca haruslah ditulis secara jujur, transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal laporan. Sedangkan yang kelima yaitu ada netralitas atau netral. Informasi haruslah diarahkan pada kebutuhan pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan sendiri atau terhadap keinginan pihak tertentu. Yang keenam yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan untuk perusahaan agar mengetahui posisi keuangan dan kinerja keuangan itu sendiri. Sedangkan yang ketiga yaitu ada proses kegiatan akuntansi keuangan secara garis besar terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada tahap pencatatan. Pada tahap ini transaksi keuangan yang terjadi dicatat dalam suatu formulir pencatatan yang disebut dengan jurnal. Sedangkan yang kedua yaitu ada tahap pengiktisaran. Pada tahap ini transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal dipindahkan ke dalam buku besar sehingga transaksi yang terjadi selama periode tersebut diringkas dan digambarkan ke dalam saldo masing-masing. Sedangkan yang ketiga yaitu ada tahap laporan. Pada tahap ini saldo akhir dari setiap akun dilaporkan dalam suatu dokumen tersendiri sehingga posisi keuangan dan hasil usaha selama periode yang bersangkutan dapat diketahui. Yang keempat yaitu ada kegunaan informasi akuntansi. Di sini informasi akuntansi dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Satu, yaitu ada pemakai interim. Pemakai interim merupakan pihak yang mengelola kegiatan usaha, yaitu pimpinan perusahaan dan karyawan. Yang kedua, yaitu ada pemakai ekstern. Di sini pemakai ekstern terdiri dari investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Investor, informasi akuntansi digunakan untuk menganalisis tingkat probabilitas perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam berinvestasi. Sedangkan bagi kreditor, informasi akuntansi dibutuhkan sebagai dasar pemberian pinjaman atau kreditur kepada perusahaan. Sedangkan yang ketiga, bagi pemerintah, informasi akuntansi ini digunakan untuk menetapkan pajak dan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan. Sedangkan bagi masyarakat, informasi akuntansi digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan, baik bagi masyarakat maupun perekonomian nasional. Bagi masyarakat, informasi akuntansi digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan, baik bagi masyarakat maupun perekonomian nasional. Dan poin yang kelima, yaitu ada macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Dan yang kedua yaitu ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga yaitu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Dan sedangkan yang keempat ada akuntansi biaya atau cost accounting. Yang kelima ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang keenam ada sistem informasi atau information system. Yang ketujuh yaitu ada penganggaran atau budgeting. Sedangkan yang kedelapan yaitu ada akuntansi pemerintah atau governmental accounting. Dan yang terakhir di sini ada etika profesi akuntan. Di sini yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu ada kepentingan publik. Di sini berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Yang ketiga, yaitu ada integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Dan yang keempat, yaitu ada objektivitas. Dalam pemenuhan kewajiban, setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima, yaitu ada kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 6. Yaitu perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten, selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Nah, itulah tadi sedikit penyampaian materi pembelajaran tentang tentang akuntansi sebagai sistem informasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.